Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan Indosiar yang akan kembali tayang tanggal 25 Desember 2022, tepatnya 2 hari lagi ya guys. Dan terlihat kali ini kita dan juga Voke saling bekerja sama untuk membantu perkembangan kafe. Dan kini justru ketika kita dan juga Voke sedang berbelanja dan mengendarai ataupun menaiki becak, tiba-tiba saja becaknya oleng sehingga membuat kita dan juga Voke mengalami kecelakaan jatuh dari becak. Sementara itu Lian dan juga Habibie sangat khawatir dengan kondisi istri-istri mereka yang mengalami kecelakaan jatuh dari becak itu. Hingga kali ini pada akhirnya Habibie dan juga Lian memutuskan untuk melihat keadaan dan juga kondisi istri-istri mereka pasca kecelakaan becak yang menimpa istri-istrinya. Baik Habibie dan juga Lian benar-benar panik setelah mendengar apa yang terjadi pada istri-istri mereka. Apalagi Lian yang sepertinya panik karena sang istri tengah hamil besar, dan itu yang membuat Lian semakin cemas dan langsung mengajak Habibie untuk mencari keberadaan Voke dan juga kita pasca jatuh dari becak yang dikendarainya itu. Namun sepertinya semua baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang buruk menimpa Voke maupun kita. Di sisi lain, lagi dan lagi kejadian freak terjadi di keluarga ini. Untuk kesekian kalinya, lagi-lagi raja mengganggu masa berduaan pupu dan juga pupunya. Ketika Habibie dan juga kita ingin bersama-sama, namun tiba-tiba saja sang anak datang ke kamarnya tanpa mengetok pintu satupun, hingga membuat kali ini nampaknya baik kita dan juga Habibie benar-benar kaget melihat kedatangan anaknya yang secara tiba-tiba itu. Itu memang sudah hal biasa ya guys terjadi pada keluarga freak dari Habibie dan juga kita. Dan tak hanya mereka, sebelumnya pun juga ada Lian dan juga Voke yang selalu diganggu anaknya, yaitu malah kelakuan ya guys. Memang keluarga freak yang semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, sepertinya perjuangan keluarga freak untuk membangun usaha kafe mereka sedikit demi sedikit sudah mulai membuahkan hasil. Kini tak hanya mereka yang mengelola Cafe The Freak, namun justru mereka sudah bisa mempekerjakan orang lain di kafe milik mereka itu. Dan kini pengunjung semakin ramai saja dan membuat ternyata Cafe The Freak semakin disegani oleh orang-orang di sekitar. Semua benar-benar bahagia karena semua perjuangan untuk merintis usaha keluarga freak dari bawah sedikit demi sedikit sudah memperlihatkan hasilnya. Mungkin ini semua adalah buah kesabaran dari keluarga freak yang mampu menghadapi cobaan demi cobaan dengan hal-hal positif. Hingga kini kakek Bilal meminta kepada anak dan juga menantunya untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dan kini semua sedang memetik buah dari kesabaran yang sebelumnya dilakukan oleh keluarganya itu. Kakek Bilal senang anak dan juga menantunya benar-benar selalu bersyukur dan juga bersabar atas cobaan yang menimpanya sebelumnya. Hingga kini sedikit demi sedikit kesabaran itu membuahkan hasil. Apa yang mereka rintis, yaitu Cafe The Freak ataupun restoran The Freak, sudah mulai
menunjukkan perkembangannya yang cukup pesat. Hingga sepertinya kini keluarga Brik sudah tidak kekurangan lagi karena hasil dari restoran The Brik itu yang benar-benar membuat mereka sedikit demi sedikit bisa lari dari masalah-masalah yang sudah dihadapi itu, dan mereka merangkak menjadi semua itu kebaikan-kebaikan ke depannya. Dan kini sepertinya keluarga Brik benar-benar sedang bahagia karena usaha mereka benar-benar mulai berhasil. Di sisi lain, perjuangan keluarga Brik memang benar-benar harus solid dan juga cukup keras. Sebelum merintis semua itu, banyak masalah-masalah yang menerpa Cafe The Brik. Di antaranya banyak pelanggan yang hilang, sekaligus banyaknya orang-orang yang tidak mau datang ke Cafe The Brik. Itu artinya kali ini seperti biasa keluarga Brik pun bersatu menjadi satu untuk bisa mempromosikan Cafe The Brik kepada semua orang. Dan seperti biasa, ide dari kita kali ini benar-benar digunakan untuk mempromosikan Cafe The Brik melalui cosplay pakaian. Dan ternyata cosplay pakaian itu benar-benar berhasil membuat orang-orang tertarik untuk datang ke Cafe The Brik. Dan seperti biasa, apapun cosplay yang dilakukan keluarga Brik, mereka pun bersatu menjadi satu, dan ternyata usaha yang dilakukannya kini membuahkan hasil. Berkat cosplay-cosplay yang dilakukan keluarga Brik untuk mempromosikan restoran The Brik itu berhasil. Ternyata pengunjung suka dengan apa yang dilakukan keluarga Brik untuk mempromosikan kafenya itu. Hingga pada akhirnya banyak pengunjung yang sudah terkesan dengan Cafe The Brik dan benar-benar menikmati suasana Cafe The Brik itu. Hingga ternyata cosplay ini benar-benar tidak sia-sia, karena ternyata semua pelanggan-pelanggan banyak yang berdatangan karena keunikan yang dilakukan oleh keluarga Brik ini. Semua bahagia, semua senang karena bisa melewati semua ujian-ujian yang menimpa keluarga ini. Namun seiring mereka satu sama lain saling menguatkan dan ada satu sama lain, akhirnya keluarga Brik pun bisa keluar dari keterpurukan akibat kejahatan Gerald itu. Ini perlahan-lahan keluarga Brik sudah bangkit dan benar-benar bisa merintis usaha sesuai dengan apa yang mereka mimpikan. Pastinya semakin penasaran ya guys dengan perjuangan keluarga Brik dan juga kelucuan-kelucuan keluarga Brik di sinetron Panggilan episode terbaru. Tunggu saja ya guys tanggal 25 Desember. Terima kasih dan sampai jumpa.